Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Detektif Y bersama saya, Detektif Y. Di video kali ini, saya ingin menceritakan tentang Detektif Conan kepada kawan-kawan semua. Selamat menonton. Detektif Conan adalah komik misteri yang menurut saya adalah yang paling populer di dunia. Saya yakin kawan-kawan juga berpikir begitu. Komik Detektif Conan adalah komik bergenre misteri dengan format detektif, tanpa bumbu supernatural apalagi horor. Jadi, di dalam cerita Detektif Conan itu tidak ada yang namanya kekuatan super, sihir, hantu, makhluk mitos, dan semisalnya. Komik Detektif Conan dikarang oleh Aoyama Goso dan diserialisasikan di majalah mingguan Shonen Sunday terbitan Shogakukan. Detektif Conan adalah esnya Shonen Sunday, sebagaimana One Piece adalah esnya Shonen Jump. Komik Detektif Conan pertama kali dirilis pada tahun 1994 dan masih berlanjut sampai sekarang. Pada saat skrip video ini ditulis, komik Detektif Conan sudah mencapai chapter, atau kalau di Detektif Conan disebut dengan file 1077. Tankobonnya sendiri sudah mencapai volume 99 dan volume 100-nya direncanakan rilis bulan Oktober nanti. Di Indonesia sendiri, tankobonnya sudah mencapai volume 98 diterbitkan oleh Elex Media. Komik Detektif Conan ini ceritanya dibagi per kasus. Misalnya, cerita yang paling pertama sekali adalah kasus pembunuhan roller coaster, kemudian yang kedua adalah kasus penculikan putri direktur, kemudian yang ketiga kasus pembunuhan di apartemen idol, dan seterusnya. Kasus-kasus di cerita Detektif Conan kebanyakan adalah kasus besar yang melibatkan polisi, seperti kasus pembunuhan, penculikan, perampokan, terorisme, dan lain-lain. Ada kasus yang panjang, yang bisa mencapai 5 file lebih. Ini biasanya kasus pembunuhan berantai. Dan ada juga kasus yang pendek, yang ini yang paling sering. Biasanya sepanjang 3 file, atau terkadang juga bisa mencapai sampai 4 file. Untuk kasus yang pendek ini, biasanya adalah kasus pembunuhan dengan format 3 tersangka. Jadi, tugas kita adalah menemukan siapa pelakunya di antara ketiga tersangka tersebut. Jujur, saya sendiri lebih suka dengan jenis kasus yang pendek ini. Dan ada juga kasus yang super pendek, cuma satu file, tapi ini sangat jarang terjadi. Kasusnya sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama saya menyebutnya bagian soal dan yang kedua bagian kunci jawaban. Saya ambil contoh kasus pembunuhan legenda nenek sihir. Kasus ini terdiri dari 3 file. File pertama dan kedua adalah bagian soal, dan file ketiga adalah bagian kunci jawaban. Kalau kasusnya adalah yang 4 file, berarti file pertama sampai file ketiga adalah bagian soal, dan file keempat adalah bagian kunci jawabannya. Intinya, file yang terakhir adalah bagian kunci jawaban. Di akhir bagian soal, yaitu penghujung file kedua, biasanya Conan sudah berhasil memecahkan kasus yang terjadi. Conan sudah tahu siapa pelakunya beserta trik yang digunakan oleh pelaku, dan tentu saja barang buktinya. Dan kemudian bersambung ke file ketiga, bagian kunci jawaban. Sampai di bagian ini, kalau kita memiliki kemampuan deduksi yang bagus, kemampuan deduksi itu maksudnya kemampuan memecahkan kasus, kita juga seharusnya sudah bisa memecahkan kasus tersebut, karena penulis telah lengkap memberikan petunjuk-petunjuknya kepada pembaca. Inilah kenapa bagian ini saya sebut sebagai bagian soal, siapa pelakunya, bagaimana triknya, dan apa barang buktinya. Kemudian berlanjut ke file ketiga, bagian jawaban. Di bagian ini, Conan menjelaskan deduksinya, dan kita, para pembaca, bisa mencocokkan deduksi kita dengan deduksi Conan, apakah benar atau salah. Saya sendiri sejauh ini baru 3 kasus yang berhasil saya pecahkan. Itu pun yang satunya saya cuma bisa memecahkan trik alibinya dan tidak ketemu barang buktinya. Walaupun ceritanya hanya dari kasus ke kasus, tapi Detektif Conan juga memiliki cerita utama dan dibagi dalam beberapa arc. Secara garis besar, Detektif Conan bercerita tentang perseturuan antara tokoh utama kita, Conan Edogawa, dengan orang-orang yang berpakaian serba hitam, yang Conan menyebutnya sebagai organisasi hitam. Identitas asli Conan ini adalah seorang detektif SMA bernama Shinichi Kudo. Organisasi hitam memberinya racun untuk membunuhnya, tapi bukannya terbunuh, tubuh Shinichi malah menyusut menjadi seperti anak kecil. Kalau organisasi hitam tahu Shinichi masih hidup, mereka pasti akan segera memburu Shinichi dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sekarang Shinichi menyamar menjadi seorang anak kelas 1 SD bernama Conan Edogawa. Conan menumpang tinggal di rumah Ran Mori, teman masa kecil Shinichi yang ayahnya membuka kantor detektif. Ayah Ran bernama Kogoro Mori. Tapi, ternyata detektif Kogoro adalah seorang detektif yang payah,
Dengan bantuan alat buatan Profesor Agatha, jam bius dan dasi kubu-kubu pengubah suara, Conan menidurkan detektif Kogoro dan memecahkan kasus-kasus menggunakan suara detektif Kogoro. Karena kebiasaannya memecahkan kasus sambil seperti tertidur ini, yang sebenarnya memang tidur betulan, detektif Kogoro kemudian dijuluki sebagai Kogoro tidur. Kalau Conan terus memecahkan kasus menggunakan suara detektif Kogoro dan nama detektif Kogoro menjadi semakin terkenal, mudah-mudahan suatu saat akan datang permintaan kasus yang berhubungan dengan organisasi hitam kepada detektif Kogoro. Dan begitulah, petualangan Conan untuk mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala dan menghancurkan organisasi hitam pun dimulai. Selain cerita persetujuan Conan dengan organisasi hitam, ada juga kisah cinta tokoh-tokohnya yang diceritakan secara berkesinambungan dan tentu saja menarik untuk diikuti. Setelah 2 tahun serial komiknya berjalan, pada tahun 1996, Detektif Conan diangkat menjadi anime TV. Animenya tayang setiap hari Sabtu jam 6 sore waktu Jepang, atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat, di YTV alias Yomiuri TV. Dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Sekarang episodenya sudah mencapai 1014 episode. Di Indonesia sendiri, katanya dulu pernah tayang di SCTV, kemudian di Indosiar setiap hari Minggu pagi. Dan sekarang, Detektif Conan tayang di net setiap hari jam 1.30 sampai jam 3 siang. Dan di hari Sabtu dan Ahad juga tayang setiap jam 7.30 pagi. Silahkan nonton di sana, biar ratingnya naik dan pihak net terus menambahkan episode baru. Kemudian di tahun depannya, tahun 1997, anime Detektif Conan diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Detektif Conan Movie The Time Bomb Skycraper. Karena sukses besar, kemudian film layar lebar Detektif Conan dibuat satu setiap tahun, kecuali kemarin tahun 2020 karena ada pandemi. Sebenarnya filmnya sendiri sudah selesai diproduksi, tapi penayangan yang diundur menjadi 2021. Sampai 2021 ini, Detektif Conan sudah mencapai movie ke-24. Movie ke-24-nya ini kemarin juga tayang di bioskop Indonesia, tapi sekarang sudah turun layar. Dan sekarang mereka sudah mulai memproduksi movie ke-25-nya yang akan ditayangkan tahun depan. Dan insya Allah akan tayang juga di bioskop Indonesia. Selamat menonton tahun depan. Sekian video pengenalan kita tentang Detektif Conan. Mudah-mudahan membuat kawan-kawan semakin tertarik dengan Detektif Conan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.